tidak membuat saya surut. Saya jujur aja, meskipun saya dibilang fitnah waktu bilang ngasih ada uang sekarung segala macam, saya tantang kalau memang saya dianggap fitnah, tolong laporkan ke polisi. Saya udah bilang, kalau memang tahu. Tapi saya bukan merasa jago untuk nantang dilaporkan ke polisi. Eh, saya ingin menguji siapa yang benar dan salah di sini. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Salam sejahtera buat semuanya. Rahayu, namaste, salam, om swastiastu, santi 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 om. Eh, jadi begini ya, ini pengajian Kang Abu ini memang luar biasa ya. Banyak sekali akhirnya dikutip-kutip orang, saya memang mendapat apresiasi sekaligus caci maki. Oh, ada apresiasi dan caci maki ya, Cah ya. Jadi ternyata ini dikutip-kutip, jadi tidak membuat saya surut. Saya jujur aja, meskipun saya dibilang fitnah waktu bilang ngasih ada uang sekarung segala macam, saya tantang kalau memang saya dianggap fitnah, tolong laporkan ke polisi. Saya udah bilang, kalau memang tahu. Tapi saya bukan merasa jago untuk nantang dilaporkan ke polisi. Saya ingin menguji siapa yang benar dan salah di sini. Karena influencer yang ditawarin uang sekarang itu sudah siap bersaksi atas kebenarannya. Nah, itu saya utarakan lagi. Ini biar kontroversi terus ini Kang Abuar. Nah, anyway, terus jadi agak panjang gitu, Cak, kasusnya, Cak. Maksudnya jadi banyak bahan perbincangan terus gitu. Iya banyak, dan saya dibilang menyebarkan hoax, menyebarkan fitnah terhadap kelompok-kelompok Wahabi Salafi, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi memang ya apa yang saya sampaikan itu adalah apa yang saya dengar dari influencer itu secara langsung, bukan hanya kepada saya tapi juga ke banyak orang waktu itu. Dan ketika dia disodorkan uang 1 karung itu, ya insya Allah ya ada CCTV-nya juga. Jadi saya sih nyantai aja. Begini, kalau kita berbicara Pancasila ya, saya tidak mau bercerita soal historik dan genealoginya ya. Ini mungkin kita sudah pahami semua soal founding father, soal kesepakatan lintas kultural dan lintas keagamaan pada zamannya. Bagaimana BPUPKI merumuskan bagaimana Profesor Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, keterlibatan Pak Karno di situ. Sehingga kemudian mengerucut menjadi satu tatanan yang bernama Pancasila dengan redaksional yang kita terima hari ini. Ini kita tidak perlu ceritakan itu, yang jelas begini. Pancasila ini betul-betul menjadi bridging dari berbagai perbedaan di negara kita hari ini. Saya mengatakan bahwa kalau negara kita ini hari ini dengan 17.000 pulau, dengan macam-macam agama, etnik, dan bahasa, kalau kita ini, wilayah kita ini berada di Eropa saja, mungkin kita jadi 10 negara. Atau kalau kita ini, wilayah kita ini ada di Arab saja, mungkin kita betul-betul jadi perintilan-perintilan kecil. Misalnya Manado jadi negara sendiri, Bali jadi negara sendiri, NTT sendiri, Aceh sendiri. Itu saya yakin, karena memang begini. Mengapa kemudian negara-negara Arab, negara-negara di Afrika itu terbagi dalam entiti-entiti yang sangat kecil? Itu kesimpulan saya adalah karena mereka sejak dulu tidak punya Pancasila. Ini bukan ngecap ya, artinya kesaktian Pancasila itu bagi saya pribadi terutama, ini bukan tanda kutip. Bukan sakti ini dalam pengertian majas yang hiperbolik atau dilebih-lebihkan. Ini memang betul-betul sakti. Tapi kesaktian itu adalah berbentuk filsafat negara. Ini kan unik sebenarnya. Artinya begini, Indonesia ini adalah negara yang tidak masuk akal. Jujur ini negara yang tidak masuk akal. Dengan negara yang berpencar-pencar, dengan lintas di antara dua benua. Dengan berbagai lintas perairan yang membuat kita itu seolah-olah betul-betul menjadi satu lintas traffic yang sangat utama ya di negara kita ini. Tapi satu-satunya negara dengan mayoritas Islam menurut saya yang betul-betul bisa hidup berdampingan dalam satu sovereignty state, dalam satu kedaulatan negara, itu menurut saya hanya Indonesia. Sudan, saya selalu mencontohkan Sudan. Sudan ini betul-betul terlibat dalam satu sentimen-sentimen primordial yang sudah berlangsung selama puluhan tahun hingga akhirnya dia tidak bisa mempertahankan kedaulatannya hingga akhirnya harus terbelah menjadi dua. Karena apa? Karena persoalan identitas, karena persoalan primordial. Jadi Sudan Utara yang Islam, Sudan Selatan yang Kristen pada akhirnya tidak bisa bertahan lama untuk holding together, untuk unity in diversity.
untuk saling embracing each other, itu menurut saya karena mereka tidak punya Pancasila. Nah, Pancasila ini seolah-olah menjadi satu material yang sangat misterius, tapi dengan Pancasila inilah semua kemudian menjadi milestone dari berbagai perbedaan itu, menjadi perekat di antara kita semua ini dengan segala perbedaan. Dan satu hal lagi yang harus kita ingat adalah bahwa Islam yang biasanya, ini mohon maaf, saya berbicara atas saya juga pemeluk Islam. Islam yang biasanya sangat supremasif ketika dia menjadi mayoritas di Indonesia, dia tidak begitu supremasif ketika dia bertemu dalam persoalan intimasi sosial dan toleransi sosial. Baik toleransi dalam keagamaan maupun dalam toleransi politik. Persoalannya kemudian adalah orang pada tahu, orang yang ingin menghancurkan Indonesia hari ini pasti menyerang yang namanya identitas dan entitas yang namanya Pancasila. Ini pasti diserang. Ideologi-ideologi transnasional yang hari ini datang ke kita itu semua ingin mendegradasi Pancasila. Karena mereka tahu meskipun Pancasila ini adalah materi yang antah berantah sebenarnya. Dia tidak berwujud material, tapi dia berwujud dalam bentuk undang-undang dan konstitusi normatif. Mereka berusaha mendegradasi di situ. Serangannya bukan hanya soal ideologi transnasional, tapi sudah berupa fisik. Kita tahu banyak sekali ajaran-ajaran yang berusaha membentuk, yang ingin melakukan lompatan generasi. Ini saya sebut lompatan generasi. Mereka berusaha merebut kalangan generasi muda kita, milenial kita, untuk dicekoki dengan ideologi-ideologi penunggangan agama supaya mendegradasi Pancasila. Karena mereka tahu generasi-generasi muda hari ini yang berusaha mereka rebut itu 25 atau 30 tahun ke depan akan menjadi pemimpin di negara ini. Dan lewat pemimpin-pemimpin yang di dalam konsepnya Said Qutb kitabnya Malim fil Thoriq ini, generasi muda itu dibentuk menjadi toliah-toliah yang dibentuk dalam tarbiyah-tarbiyah dan juga liko-liko yang bergerak ke kampus-kampus. Akhirnya mereka dijejalkan ke BUMN-BUMN, pelayanan-pelayanan publik, ke Polri dan TNI. Ini tidak bisa kita pungkiri.